Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke video berikutnya. Sekarang adalah proses ngangkat betinanya karena sudah 2 hari. Oke, alat-alat yang harus lu siapin ini adalah serokan sama air yang udah lu rendem selama 1 malam. Air yang udah lu endapin selama 1 malam. Kalau yang rendem itu bukan air, tapi sempak basah. Oke, lanjut ke sini. Ini udah 2 hari ya. Seharusnya dia udah bertelur dan waktunya kita angkat betinanya. Jadi di video kali ini akan kita split dari ngangkat betina, terus ada ngangkat jantan, sama lihat anak-anaknya, ngasih makan anak-anaknya yang umur 4 hari sama yang udah umur 10-an hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukanya pelan-pelan biar nggak ngagetin si pejantannya. Kalau dia kaget, nanti dia teriak au 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 au, au. Kaget, Sule itu mancing. Nah lanjut guys, jadi semalam tuh gue cek kesini jam 1 apa jam 2 malam gitu. Nah si betinanya tuh lagi ngedeketin telur-telurnya dan dimakanin, jadi langsung gue angkat betinanya. Nah itu ada yang putih-putih kecil itu adalah telur-telurnya guys. Jumlahnya semalam kalau gue lihat lagi banyak, tapi nggak kelihatan ya karena disimpan di busa-busa yang dibuat sama si pejantannya. Tapi jangan khawatir guys, ini proses ngangkat betinanya. Ada satu lagi sepasang yang sama sudah, bahkan ini 3 hari. Jadi go breeding ini bedanya 1 hari guys. Jadi nanti akan kita lihat proses-prosesnya sama, yang ada yang di dalam kamar, yang anaknya udah umur 5 hari. Gue kasih lihat nanti cara kasih makannya gimana. Oke, kayak janji gue di story dan di IG, gue akan ajarin caranya, bukan ngajarin ya, gue akan sharing caranya sampai cara pemasarannya nanti bagaimana kalau anak-anaknya sudah berumur 2-3 bulan. Jadi gue nggak kayak yang lain lah, cuma upload sampai dia nunjukin anak-anaknya ratusan caranya gimana, tapi gue akan kasih tahu cara memasarkannya gimana. Jadi anak-anaknya nanti nggak cuma lo pelihara di rumah aja sekian banyaknya gitu, dan bisa menghasilkan uang pastinya. Lanjut ke sini guys. Bang, kenapa tempatnya beda? Ya beda karena yang itu cuma tupperware kecil. Ini gue pakai box Campina. Ini beli 12.000 satu box. Kok dibeda-bedain bang? Ya bukan dibeda-bedain ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu karena gue cuma ada konten yang ada yang perlu gue sharing ke teman-teman kos yang kamarnya kecil, kamarnya sempit, tapi dia masih bisa ngebreeding ikan cupang dengan tempat yang tidak terlalu luas gitu. Oke, lu siapin serokannya. Tuh kalau nggak ada serokan, lu bisa pakai sendok, tapi jangan pakai tangan ya guys. Nanti mengganggu si betinanya, mengganggu si pejantannya juga. Dia jadi ketakutan, nanti telur-telurnya dimakanin sama dia. Atau kalau nggak ada, lu bisa pakai sendok makan, asal jangan pakai sendok semen ya guys. Kalau pakai sendok semen, lu mau nembok. Apalagi cangkul, jangan pakai cangkul ya guys. Kalau pakai cangkul, lu mau ngubur mayat. Oke, pelan-pelan lu comot betinanya. Biasanya kalau habis ngemprut dia lemes guys, jadi gampang nangkepnya. Taruh di tempat yang udah lu siapin. Anjing, susah lagi nempel. Aduh, lakukan sebenarnya perlahan nih guys, kasihan, cuma karena gue pakai tangan satu. Nah, oke, kalau ada pertanyaan bang, berapa lama lagi si betinanya bisa dikawinin? Tunggu sampai dia waktu 2 minggu guys. Kalau udah 2-3 minggu biasanya dia akan proses ngumpulin turnya lagi. Udah kelihatan ada telurnya lagi di perutnya lagi, dia bisa di pemijahan lagi. Kalau jantannya bang berapa lama? Nah, setelah telurnya berubah jadi ikan dan mentas, pejantannya akan ngajarin anak-anaknya buat berenang.
Nah, biasanya 4-5 hari prosesnya. Setelah 5 hari itu jantannya diangkat, tunggu sampai 1-2 hari dia udah siap buat kawin lagi guys. Ya sama lah kayak kita. Cuma bedanya kalau kita kan, kalau cewekan kita habis lahiran nunggu 40 hari ya. Nah biasanya si cowoknya nih bengong nih kalau ceweknya habis diangkat. Ntar dia bengong, 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 dia coli di pojokan. Bang, lu kontennya porno? Enggak, bukan kontennya yang porno, guanya yang porno. Oke, by the way, ini di sampingnya baru gue pasangin tadi pagi sebelum berangkat. Jadi akan kita lihat 2 hari ke depan. Nah, ini ada sepasang half moon. Ini anaknya udah jadi guys, umuran 1 hari anak-anak. Itu kalau kita lihat anak-anaknya dimasukin ke mulut sama dia, bukan dimakanin ya, tapi dilindungin sama dia karena dia merasa terganggu. Nanti ditaruh lagi di busa-busa yang itu yang dia buat. Jadi anak-anaknya ini baru umur 1 hari, nggak perlu kita kasih makan, nggak perlu, karena dia masih indukannya cari makan. Karena dari apa sih itu gendut-gendut ya, sisa-sisa yang telur kuning-telurnya itu adalah makanan buat dia. Nah, selanjutnya akan kita kasih makan yang udah umur 5 hari di dalam kamar. Nah, jadi gua ada burayak yang umur 5 hari, ini ada 2. Ya, jumlahnya ratusan keduanya. Kasih makan anak-anak burayak yang udah umur 5 hari ini. Oke, untuk kasih makannya ada yang pakai Artemia. Artemia tuh gunainnya lu harus pakai gelembung-gelembungan tuh aerator. Jadi Artemianya lu taruh air terus kasih aerator, nanti dia akan itu buat makan makanan anaknya. Tapi gue nggak pakai Artemia karena ribet bikinnya. Gue ada 2 pakan Polaret sama apa namanya pelet halus. Banyak juga peternak yang ngasih makan kalau udah usia 5 hari gini pakai kutu air guys. Kenapa gue nggak mau pakai kutu air? Karena kutu airnya ya satu susah, yang kedua ada di sini beli satu bungkus gitu, satu plastik 10.000. Cuma masalahnya kita beli 10.000 kan dia kasih makannya cuma sedikit, terus kita taruh kutu airnya nanti pada mati. Jadi ya agak ribet juga gitu kalau buat gue sih, karena kalau buat anak-anak kosan carinya yang simpel-simpel aja. Gue akan tunjukin cara kasih makan sama pakai Polaret sama pakai pelet halusnya. Tapi gue lebih seneng menggunakan pelet halus guys. Kalau pakai Polaretnya lu masukin ke dalam wadah atau ke mana lu aduk atau dikocok. Kalau gue pakai botol gue kocok. Tapi ini cuma buat ngasih tahu aja karena gue lebih seneng pakai pelet halus. Setelah itu lu taruh di sendok kayak gini. Lu masukin deh nih. Lu goyang-goyang dikit. Nah, lihat anak-anak ikannya pada ngumpul di sendoknya. Nanti gue jelasin kenapa gue lebih seneng pakai pelet halus. Nah, sekarang kita coba pakai pelet halus ini ya. Oh iya, kalau seumuran ini jangan dikasih jentik nyamuk ya, tunggu sampai 1 bulan gitu. Terus gue memang semua ikan gak gue kasih jentik nyamuk. Yang pertama ya kamar kos lah ya, takut banyak nyamuk. Yang kedua nyarinya juga susah gitu, sekalipun beli ya ada tapi susah juga nyarinya. Gimana sih, mau beli aja susah apalagi nyari, intinya gitulah ya. Nah, ngasih makan nih ada plus minusnya. Kalau pakai Polaret juga sama, dia nanti akan turun dan jadi kotoran di bawah, sama kayak pakai pelet halus. Pelet halus juga dia akan tenggelam ke bawah. Jadi konsekuensinya lu harus rajin buat supaya airnya tetap terjaga bersih, karena umur 1 minggu itu sampai 2 minggu itu masih rentan dia sama ya, masih rentan lah sama airnya. Jadi airnya lu harus pastiin selalu clean, selalu bersih. Nah, si pelet halusnya taruh di sendok yang lu basahin. Terus kalau gue padet-padetin gini biar dia nggak gampang tenggelam. Oke, kita lanjut.
ke yang sampingnya. Nah ini tinggal gini aja, goyang-goyang. Itu kalau bisa lihat ikannya akan nyamperin tanpa harus digoyang. Jadi sendok ini dianggap restoran sama dia guys. Restoran siap saji. Nah ini tuh lo bisa lihat anak-anak ikan yang umur 5 hari ngumpul di sendok-sendoknya makanin pelet halusnya. Tapi sekali lagi pelet halus juga sama kayak polred, kekurangannya adalah dia akan turun ke dasar akuariumnya, dasar tanknya. Jadi lo harus rajin-rajin sedot pakai selang buat dibersihin supaya nanti dia nggak berjamur di dasar tanknya. Terus gue juga nggak saranin sebenarnya pakai tank kaca kayak gini karena airnya jadi gampang dingin. Apalagi daerah-daerah kayak di Malang ini kan dingin gitu ya. Jadi airnya gampang dingin dan itu bikin ikannya juga nggak kuat ya, nggak rentan mati lah kalau seumuran segini. Ya cuma gini-gini aja kok. Kita lihat dia makan. Kalau sudah pastiin di sendoknya nggak ada yang menempel anak ikannya. Nah selebihnya paling gue taburin sedikit-sedikit nih di atasnya biar dia juga makan. Nah cara kayak gini juga ngajarin ikannya supaya dia bisa makan sendiri, cari makan sendiri tanpa harus disuapin. Nanti gue tunjukin yang udah 10 hari. Nah ini anak-anak yang udah umuran 10 hari. Gue nggak tahu, tapi perkembangan pembesarannya normal. Jadi kalau yang ada 2 minggu kalau lihat konten YouTube ada 2 minggu terus udah kelihatan ikannya besar gitu, itu bohong guys, kagak ada, sama semua perkembangannya. Selama lu bisa jaga makannya dan airnya tetap bersih, dia akan hidup. Tapi gue juga ada ikan yang udah sebulan lebih, perkembangannya lama dan ukurannya masih segitu-gitu aja. Nanti gue tunjukin lagi di kamar. Nah ini sama dikasih makan pelet halus. Kita bedain sama yang umur 5 hari tadi. Umur 5 hari tadi kalau sendok digoyang kayak gini, mereka akan ngumpul di sendoknya. Nah kalau yang umur 10 hari dia udah nggak mau ngumpul di sendoknya karena sudah bisa nyari makan sendiri. Tapi kebanyakan peternak lain tuh umur 1 bulan aja masih diginiin gitu, jadi masih disuapin aja, dan itu ngerepotin sih. Lu punya kegiatan, punya apa, harus nyuapin ikan gitu. Makanya pakai cara gue tadi, pelet halusnya ditaburin di atas dia biar dia belajar cari makan sendiri gitu. Jadi lu nggak harus selalu suapin ikannya, tinggal taburin peletnya di sekitaran yang lu lihat ada ikannya. Nggak usah terlalu banyak, nanti dia akan makan sendiri pelet-peletnya. Cukup segitu aja, sama kayak ngasih garam anjing. Oke tuh lihat, salah 2 ikannya, bukan salah 1 karena ada 2, salah 2. Dia makan peletnya sendiri tanpa harus disuapin. Nah ini contoh ikan-ikan yang udah 1 bulan lebih tapi ukurannya masih kecil. Ini kesalahan treatment dari awal atau bisa karena kelainan genetik. Tapi jangan salah ya, kolektor justru nyarinya ikan-ikan yang cebol. Ini half moon ya, nanti jadinya di half moon cebol gitu guys. Cebol gue kalau nyebut orang, tapi ada beberapa artis yang kelainan genetik, tinggi badannya kecil. Nah di ikan cupang yang cebol itu yang paling banyak dicari sama kolektor guys, dan harganya biasanya kalau penghobi nggak ngeliat angka lah ya gitu, mereka nyari yang cebol kayak gini. Dan ini ada 14 yang gue nggak tahu ya, mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan pun ukuran badannya masih cebol, tapi buntutnya yang akan memanjang nanti. Oke sekian dulu, gue rasa kepanjangan juga hari ini. Thank you udah mau nonton, nggak perlu di like, nggak perlu di share,
ditonton aja buat belajar, karena gue cuma mau sharing aja caranya gimana buat anak-anak kos nambah penghasilan buat mahasiswa-mahasiswa dan pekerja-pekerja yang merantau keluar kota gitu. Apalagi sekarang kondisinya lu memang harus bisa fight cari uang gimana caranya. See you next, akan gue kasih tahu gimana cara memasarkan ikannya. Ya, oke. Thank you udah mau nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang lucu.